Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem pelayanan kompetisi pada game berbasis web. Perkenalkan, nama saya Sandi Nurandika dengan NIM 17 19 12 29 dan teman saya Haji Muhammad Kadafi dengan NIM 17 19 13 64. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang e-sport tidak asing lagi bagi dunia. Kegiatan bermain game yang awalnya hanya hiburan telah berkembang menjadi kompetisi hingga menjadi karir. Indonesia pun tidak tertinggal dan dapat bersaing dengan pemain dari seluruh dunia. Untuk mendapat pencapaian tahap itu, tentu dibutuhkan wadah main pemula untuk pertandingan dan berlatih. Sangat jarang ditemui di Indonesia wadah untuk pemain menengah ke bawah atau turnamen kecil yang menerima peserta dengan nama tim yang terkenal. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wadah untuk pemain pemula dan meningkatkan prestasi e-sport di Indonesia. Sistem ini dibuat untuk mengatasi kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam membuat kompetisi dan transaksi yang diperlukan untuk pengadaan kompetisi e-sport. Dalam sistem ini juga terdapat proses yang mengolah data agar pengguna lebih mudah memahami dan menganalisa, mengurangi peluang penipuan dalam membuat kompetisi online dan transaksi dalam sistem yang dilaksanakan langsung oleh admin serta resmi yang dicantumkan pada sistem. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sebuah sistem pelayanan game pada website dapat mempermudah penyampaian informasi kepada pelanggan dan membuat kompetisi, pendaftaran serta transaksi menjadi lebih teratur. Sistem ini memudahkan admin mengatur data berita serta data kompetisi yang akan diadakan, sedang berjalan dan sudah selesai. Setelah itu, dengan sistem pengolah data dapat juga memudahkan admin memantau aktivitas yang terjadi serta kondisi website dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat kompetisi online melalui web untuk mempermudah admin membuat kompetisi. Yang kedua, bagaimana sistem transaksi untuk memasuki suatu kompetisi dalam web. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batasan masalah dan perancangan sistem pelayanan kompetisi game berbasis web diantaranya sebagai berikut. Menggunakan sistem yang dibangun ini dipakai untuk registrasi, transaksi, info kompetisi, membuat kompetisi, dan pemberitahuan bracket atau bagan yang secara online. Yang kedua, sistem yang dibangun berbentuk website dengan bahasa pemrograman HTML dan PHP dan software aplikasi web berbasis XAMPP. Yang ketiga, sistem ini bisa berjalan apabila terhubung dengan internet. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu membangun sistem pelayanan kompetisi game online berbasis web dan menyediakan pelayanan bagi admin dan player game online untuk membuat dan menambah pengalaman bagi pemain atau kelompok kecil. Yang kedua, manfaat ada meningkatkan kualitas pelayanan kompetisi game berbasis web dan memudahkan dalam memperoleh informasi tentang kompetisi game online dan dapat meningkatkan performa dalam bermain game lebih baik. Bab kedua, landasan teori. 2.1 Tinjauan pustaka. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasi antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada
sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Dalam proses pembangunan sistem informasi, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Sistem informasi sendiri atas komputer, manusia, fakta, instruksi, dan kumpulan prosedur yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Manajemen sistem informasi adalah sebuah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan masalah bisnis seperti layanan, biaya, produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan. Itu adalah salah satu bagian dalam sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi yang terkait. Tahapan dalam mengaplikasikan sistem pendukung keputusan adalah dengan mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Selanjutnya, mengumpulkan berbagai data pendukung dan mengolahnya menjadi informasi yang penting. Dan pada akhirnya, mampu menyajikan solusi yang tepat serta dapat disajikan dalam bentuk data yang terukur. Selanjutnya, ada sistem informasi eksekutif. Itu merupakan salah satu jenis dari sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. EI sendiri menekankan pada tampilan antarmuka atau interface yang mudah untuk digunakan oleh user. Yang keempat, sistem pemrosesan transaksi. Komponen yang terakhir adalah sistem pemrosesan transaksi, yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat kebutuhan transaksi secara berkelanjutan yang diperlukan dalam bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan rutin dan memonitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi terkait. 2.2 penelitian terkait. Penelitian terkait ini ada definisi web. Definisi web yaitu sekumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usernet, text hyperlink, file audio, dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP, disebut dengan web. Itu dibuat tahun 1989 oleh fisikawan Inggris Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Physical Particle Eropa. Web pada awalnya adalah kumpulan situs berbasis teks yang dihosting oleh organisasi yang secara teknis cukup berbakat untuk membuat server web dan mempelajari HTML. Ini terus berkembang sejak desain aslinya dan sekarang termasuk media interaktif atau sosial dan konten yang dibuat pengguna yang membutuhkan sedikit atau tidak ada keterampilan teknis. Yang kedua, ada definisi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman disebut juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Itu adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada definisi HTML. Mulanya HTML berasal dari bahasa pemrograman bernama GML atau Generalized Markup Language yang dikembangkan oleh IBM
pada tahun 1980 dan berkembang menjadi HTML. HTML sendiri merupakan bagian dari HTML yang bisa digunakan untuk browsing di internet. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Bahasa yang satu ini bisa Anda gunakan untuk membangun website dengan cepat dan mudah. Dengan adanya HTML, Anda dapat melakukan banyak hal, mulai dari menyisipkan link, mengatur style, dan mengukur teks hingga membuat objek di halaman website. Selanjutnya, definisi PHP. PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, dari mulai Apache, ISS, Typepad, hingga Shitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. PHP memiliki kelemahan security tertentu apabila programmer tidak jeli dalam melakukan pemrograman dan kurang memperhatikan isu dan konfigurasi PHP. Tidak ideal untuk pengembangan skala besar. Berbeda dengan Java, fungsi pemrograman ini tidak memiliki sistem pemrograman berorientasi objek yang sesungguhnya. Tidak bisa memisahkan antara tampilan dengan logik dengan baik. Selanjutnya adalah definisi MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis web. MySQL dibagi menjadi dua seksi. Pertama, itu adalah free software di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapapun dan gratis. Dan kedua adalah shareware di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relation Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relation database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Haji Muhammad Fadafi di bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Next. Di metode penelitian ini ada teknik pengumpulan data dan ada sejarah. Sejarah dari Calonge adalah sebuah perusahaan Logitech, perusahaan teknologi manajemen kompetisi yang membantu penyelenggara merampingkan pendaftaran, perkembangan dan pencatatan. Didirikan pada tahun 2009 dan Calonge ini menawarkan lebih dari 25 jenis kompetisi, baik sebagai platform software, AS, A-Service atau SaaS, berbasis web, dan sebagai API yang dapat diintegrasikan ke dalam situs web, game, bot, dan aplikasi perangkat lunak lainnya. Dan selanjutnya ada observasi. Kita menggunakan teknik observasi dengan cara melalui kuesioner sebagai berikut. Yang pertama ada pertanyaannya, apakah tampilan website menarik? Yang kedua ada, apakah mudah untuk membuat turnamen di web tersebut? Yang ketiga, apakah Anda mengalami kesulitan saat menjalankan web? Yang keempat, apakah tampilan website mudah dipahami? Dan yang terakhir, apakah Anda mengalami permasalahan saat pembayaran di web? Itu adalah pertanyaan dari kuesioner.
Dan berdasarkan kuesioner yang sudah dibagikan, berikut adalah hasil dari penilaian para peserta turnamen. Peserta dari Udin, Reja, Umar, Rido, Dimas, Iqbal, dan Herman. Pertanyaan 1 yang tidak setuju adalah Umar, yaitu tentang pertanyaan apakah tampilan website tersebut menarik. Umar tidak setuju. Dan pertanyaan kedua, Rido yang tidak setuju, yaitu pertanyaannya apakah mudah untuk membuat turnamen di web tersebut. Dan dari pertanyaan ketiga yang tidak setuju, Dimas, yaitu pertanyaannya apakah Anda mengalami kesulitan saat menjalankan web. Dan yang pertanyaan keempat yang tidak setuju adalah Udin, di mana pertanyaannya apakah tampilan website mudah dipahami. Dan yang terakhir, pertanyaan yang kelima yang tidak setuju adalah Herman, di mana pertanyaannya apakah Anda mengalami permasalahan saat pembayaran di web. Next. Bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini ada tampilan halaman website. Pada tampilan website ini terdiri dari beberapa halaman yang memiliki informasi berbeda. Berikut uraian halaman-halaman beserta informasinya. Next. Kemudian ada tampilan halaman turnamen, di mana pada halaman turnamen ini terdapat berbagai macam kompetisi dan bermacam game online Android maupun PC. Begitu. Next. Kemudian ada tampilan halaman event. Pada halaman ini dapat melihat kompetisi yang sudah berjalan dari tahun ke tahun. Lanjut. Kemudian ada tampilan halaman community. Pada halaman community ini dapat melihat pembuatan turnamen ataupun kompetisi dari berbagai game online, Android maupun PC. Kemudian tampilan halaman registrasi. Di halaman ini, user atau pengguna dapat memasukkan nama, email, dan password. User juga dapat mendaftar lewat platform lain seperti Facebook, Twitter, dan Discord. Next. Dan kemudian ada halaman login. Pada halaman login ini, untuk pengguna yang sudah registrasi atau daftar, dapat menggunakan halaman login ini untuk masuk ke dalam web tersebut. Next. Selanjutnya ada tampilan halaman ketika membuat turnamen. Pada halaman ini, pengguna dapat membuat turnamen atau kompetisi dengan mengklik kotak berwarna orange yang berada di sebelah pojok kanan. Mengklik, kemudian pilih turnamen. Next. Bab 5. Penutup. Lanjut. Di penutup ini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan makalah ini yang berjudul Perancangan Sistem Pelayanan Kompetisi pada Game Berbasis Web, maka kami dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya perancangan sistem pelayanan kompetisi pada game berbasis web ini, lebih memudahkan pemain atau admin untuk membuat kompetisi secara online. Yang kedua, dengan adanya perancangan sistem pelayanan kompetisi pada game berbasis web ini, pemain atau user bisa melakukan konfirmasi pembayaran secara digital dan akan diberikan email yang berisi jadwal pertandingan. Dan yang terakhir, dengan adanya perancangan sistem pelayanan, kompetisi pada game berbasis web ini memperluas dunia e-sport di Indonesia di bidang olahraga digital. Next. Dan yang terakhir adalah saran. Kami menyadari bahwa sistem yang dibuat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa saran. Yang pertama,
Seharusnya di dalam web terdapat tutorial untuk menggunakan web tersebut agar user pemula dapat memahami isi yang berada di dalam web. Dan yang kedua, kedepannya sistem pelayanan pada game berbasis web ini dapat dikembangkan agar menjadi lebih baik. Kami akhiri, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.